Nah baru jalan beberapa menit juga gua di depan posisinya sama dia tuh. Dia bilang, Bang J, itu tadi ada yang lewat. Waduh. Selamat datang di Antara Star Podcast. Oke, sebelum kita mulai nih Bang, alangkah baiknya ya kan, alangkah baiknya. Gak, sebelum kita mulai, Abang perkenalkan dulu deh diri siapa. Oke, nama gua Jeremy Ramdhani, nama sosial media gua James. Wih, keren juga ya. S-nya 3, S-nya 3. Iya. Oh, double ya. Wah, kayak karet gitu 3. Iya. Abang nih lebih suka ke apa sih fashionnya? Kalau di sosial media gua lebih ke traveling sih. Travelingnya apa itu kayak? Lebih ke mountain enthusiast sih. Mountain Indonesia. Oh, kayak naik gunung, mendaki gunung gitu ya. Oh. Wah, berarti seru dong kalau buat cerita pengalaman. Ih, parah tuh. Terbaik pokoknya mah. Oh, terbaik ya. Oke, gue sekarang mau nanya nih. Nanya Karena Abang apa? suka naik gunung nih. Pasti kan pengalamannya banyak banget tuh. Mengapa sih harus mendaki gunung? Gue juga awalnya mah nggak tertarik sama naik gunung itu, apalagi pas 2012 kan waktu film 5 cm itu loh. Iya. Nah dari situ gue nonton cuman nggak terlalu tertarik. Cuman pas di 2016 waktu gue lagi bucin tuh. Iya. Sama pacar gue. Nah gue pengen menyatakan perasaan dengan yang hal berbeda gitu. Kayak orang-orang kan deket terus tembak udah gitu, ngasih bunga bla bla bla. Nah gue pengen nyoba nembak di gunung gitu waktu itu. Wah gila, pengalamannya seru banget dong nembak di gunung. Cuman pas gue nyoba awal-awal naik gunung tuh 2016 tuh. Iya. Masih ingat gue waktu itu di bulan Februari tanggal 20-an kalau nggak salah. Iya. Gue naik gunung ke Gunung Cikuray yang di Garut tuh. Iya, Cikuray. Itu pertama kalinya naik gunung. Pertama kali tuh. Iya. Kirain gue naik gunung itu bakalan semudah yang dilihatnya gitu. Kayak 5 cm itu perasaan biasa-biasa aja. Ya kayak gitu. di film tuh kayak mudah banget lah naik Tapi gunung. ternyata pas gua kan gua lewat Pemancar tuh waktu itu. Pas kebun teh gua udah engap tuh. Kenapa tuh? Kayak kelelahan gitu. Capek banget ternyata. Oh gini ya rasanya naik gunung gitu ya. Nah sebenarnya gua juga punya bronkitis, punya sesak napas juga gitu. Cuman ya namanya juga lagi bucin, apapun mungkin semangatnya tuh gitu. Kayak naik gitu ya. Wah parah pokoknya. Demi orang terkasih. Aduh. Kamu pasti nonton nanti. Oke, gue mau nanya lagi nih. Sebenarnya tuh pertama naik gunung kan di Cikuray. Yeah. Tapi di situ tuh kira-kira ada pengalaman apa sih? Misalkan kayak pengalaman bukan buruk ya, tapi pengalaman ceritanya tuh gimana sih? Kayak ada cerita-cerita horor atau Enggak sih, waktu pertama kali mendaki ke Gunung Cikuray gitu ya. First naik gunung ditambah trek malam, ditambah boker di gunung pertama kalinya tuh. Pertama kali boker di gunung. Terus di videoin sama temen tuh. Waduh, malunya. Di trek sih sebenarnya emang salah. Ya kalau sekarang sih emang salah gitu, tapi ya dulu mah kan namanya juga pemula gitu. Iya. Ya malu aja gitu, apalagi ada pendaki lewat terus disenterin tuh sama teman-teman. Itu malam ya? Malam. Gila. Itu benar-benar parah banget sih sampai di videoin. Terus gue mau nanya lagi nih, apa sih yang dicari di gunung tuh sebenarnya? Yang dicari di gunung apa ya? Ketenangan sih. Ketenangan. Karena di kota tuh meskipun kita ramai gitu, tapi jiwa merasa sendiri gitu. Sepi di keramaian kota, makanya gue lari ke gunung gitu. Oh, lari ke gunung. Mungkin kalau kayak liburan di kota itu kayak ngerasa gimana gitu, beda suasananya. Kalau di gunung kan kayak gimana sih, aduh tau lah pasti yang sering mendaki gunung nih. Oke lanjut, gue mau nanya lagi. Apa yang membuat begitu termotivasi dan antusias untuk selalu melakukan pendakian? Termotivasi mungkin salah satunya di film 5 cm itu. 5 cm itu. Cuman pas di 2015 akhir ada temen gua tuh ditembak sama cowoknya tuh kayak gitu di puncak Cikuray juga. Jadi dia kayak nulisin kertas, cuman abis kayak gitu pakai kata-kata kan. Nah abisnya tuh
diputerin ke samudra awannya itu. Samudra awan. Wah, gila. Cuman pas gua ke sana kabut cuy. Kabut ya, gak dapat momen dong. Tapi gua tetap nembak. Oh, tetap nembak ya. Dan tapi diterima wah, sih. Itu keren banget sih nembaknya di gunung kan. Kapan lagi lo? Jarang-jarang loh guys. Rata-rata kan di apa ya? Di tempat kopi atau tempat nongkrong lain gitu kan kebanyakan. Tapi ini di gunung sih, wah hebat banget. Waktu zaman SMA lagi. Oh, SMA. Masa-masa cinta-cinta monyet ya guys. Sekarang juga udah monyet. Enggak monyet. Lanjut ya Bang ya. Gue mau lagi. Menaklukkan berbagai puncak gunung seperti apa rasanya? Rasanya biasa aja sih, nggak ada hal yang harus dibangga-banggain. Lebih ke bersyukur aja sih. Bersyukur aja. Tapi kalau naik gunung itu selalu bawa pacar nggak? belum pernah sih. Belum pernah. Pengennya. Oh, belum nih. Berarti abangnya masih jomblo nih. Jomblo sampai halal. Aduh. Mau tanya lagi nih. Gunanya cewek tuh kalau buat mendaki tuh apa sih? Gunanya cewek kalau buat mendaki itu. Biasanya kan ada yang selalu pengen banget kayak bawa cewek gitu pas mendaki gunung. Mungkin lebih ke hal romantis kali ya. Romantis ya. Kayak bikin konten-konten di gunung gitu. Terus terus diupload di sosial media. Alay sih sebenarnya. Tapi buat abang nih, kalau bawa cewek tuh ngerepotin gak sih? Nyusahin gak sih? Enggak sih, lebih ke pemanis rombongan aja. Rombongan. Oh, jadi buat support system aja gitu ya. Daripada kita naik gunung cowok semua gitu batang. Males. Itu males ya? Mana ya? Kayak gak semangat banget kalau naik gunung tuh, suasananya beda. Cowok terus. Kali-kali ada gitu cewek-cewek cantik. Benar. Set sih. Oke. Tiap pendakian harus mencapai puncak gak sih? Kira-kira kalau lagi keadaan hujan atau emang lagi ada kendala lain gitu? Mungkin dari awal, mungkin pas dari rumah emang naik gunung tuh tujuannya emang puncak gitu. Tapi kalau misalkan di medannya nggak memungkinkan untuk ke puncak, kenapa enggak gitu, daripada nyawa melayang. Wah iya benar. Nyawa itu cuma satu kali gitu. Iya. Gitu aja sih. Oke gitu aja. Berarti lebih memilih nyawa ya dibanding hal-hal yang berbahaya gitu. Lebih memilih nyawa daripada eksistensi. Apalagi pansos, waduh. Setiap pendakian kan mungkin pasti ada trek yang benar-benar susah ya kan. Setiap bawa rombongan kan emang harus menjaga sesama tim gitu. Tapi alangkah baiknya tuh kalau misalkan udah sampai puncak yang benar-benar treknya lebih parah, itu lebih milih nyawa atau momen foto sih? Kalau orang waras sih pasti milih nyawa. Nyawa ya? Kecuali kalau nyawanya ada 5, nah baru. Lebih milih momen foto. Foto-foto. Ya? Wah gila, kalau emang bener milihnya foto nih dalam keadaan trek yang lebih parah itu, wah gokil sih. Tapi nggak menuntut kemungkinan loh. Kebanyakan orang yang sekarang naik gunung-gunung itu lebih pengen eksistensi loh. Soalnya hanya sebagian kecil orang yang benar-benar menikmatin gunung tuh tanpa HP gitu. Tanpa HP iyalah, kan nggak ada sinyal. Pokoknya mah pasti bikin konten gitu. Rata-rata kan kayak gitu. Pernah nggak sih ngalamin momen-momen saat pendakian tuh kayak cerita-cerita, bukan cerita sih, kayak pengalaman horor atau mistis gitu? Kebanyakan selama gua mendaki dari 2016 sampai sekarang ini semuanya hampir menyenangkan sih. Yang horor itu mungkin menurut gua ya di 2017 tuh. Di 2017 itu waktu gua naik gunung untuk ke 4 kalinya deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. 2017 soalnya. Itu gua kan lagi cari barengan tuh. Kalau dulu kan orang-orang naik gunung tuh suka cari barengan di Instagram gitu. Iya, betul. Nah, gua ketemu tuh. Gua dari Bandung bertiga, dari Bekasi 4 orang, dari Jawa Timur 3 orang. Itu open trip atau gimana? Cari barengan. Cari barengan aja. Kayak di postingan akun-akun gunung gitu loh. Oh iya. Itu berarti saling nggak kenal ya? Stranger orangnya. Stranger. Kita semuanya bikin grup terus melakukan pendakian ke Gunung Gede di 2017. Gua sama teman gua bertiga nih
berangkat malam, nyampe sana tuh tengah malam. Di hari Jumat. Hari Jumat. Biasanya kan kalau naik gunung ke ke gunung-gunung itu kan pasti rata-rata weekend gitu. Weekend. Nah, pas di pagi hari kita semuanya mau trekking tuh. Nah, ada anak Jakarta tuh pada turun muncak. Kan kita diem di warung tuh di base camp. Nah, kita semua tuh ditawarin minuman CJ. Wah, gila. Tahu nggak CJ? Kurang tahu sih. Ciu Jakarta. Oh, Ciu Jakarta. Waduh. Disebutnya CJ ya. Itu singkatannya. Wah, keren juga sih, kayak di game-game gitu GTA ya. Pernah denger gak sih CJ? CJ. Nah, abis itu lanjut. Namanya juga masih pemula gitu. Gua nggak ngerti kode etik atau SOP naik gunung yang gitu-gitulah. Nah, gua ditawarin, ya gua minum seteguk gitu. Temen gua juga minum, cuman gak semuanya. Yang orang Jawa sama gua udah itu aja. Kalau gua sih sedikit aja gitu, karena emang buat ngangetin badan doang. Iya benar, rata-rata ya. Namanya juga masih di base camp itu, bukan di puncak atau di gunungnya gitu. Itu tapi sebelum mendaki ya? Sebelum mendaki. Kita mau trekking malah pas mau regis di Cibodas, kita lewat jalur Cibodas Jawa Barat ya. Ini juga buat pembelajaran buat kalian juga gitu. Kalau naik gunung tuh jangan bawa minuman keras. Iya betul. Kecuali kalau dibagi-bagi. Nah, lanjut. Nah, habis itu kita kita regis, terus cek kesehatan juga, karena waktu itu emang kita lewat jalur resmi gitu, nggak pakai yang gitu-gitulah. Kita naik biasa-biasa aja sih awal-awalnya mah. Cuman anak Bekasi kan ada cewek berdua tuh. Yang satu lagi dapet. Nah, baru jalan beberapa menit juga gua di depan posisinya sama dia tuh. Dia bilang, "Bang J, itu tadi ada yang lewat." Waduh. Wah, dia yang kayak ngelihat mistis-mistis gitu. Mungkin dia yang pertama lagi dapat, terus ya mungkin nggak tahu juga matanya indigo. Oh, waduh. Tahu nggak indigo? Tahu sih, kayak ngelihat. Bukan Bang, kalau di Bandung indigo itu. Indigo apa? Intisari dingin, let's go. Waduh, beda lagi guys dari dari otak gue, beda banget aja. Waduh. Nah, mungkin matanya emang bisa ngelihat gitu, tapi gua nggak tahu kan, gua nggak percaya yang kayak gitu-gitu. Iya, nggak percaya. Lanjut sampai di area camp memang nggak terjadi apa-apa sih. Sampai pas kita summit ke Gede, habis summit foto-foto turun ke Surken kan. Cuman si cewek ini tuh bocor apa ya? Oh, kayak itu lagi lah. Pengen ganti lah atau apa ganti, gitu. Dianterin lah sama temennya yang orang Bekasi ini, yang 4 orang ini. Dianterin sampai ke kandang badak duluan. Nah, gua itu posisi belum buka tenda ya? Kita udah ngecamp besoknya. Oh, udah ngecamp besoknya. Kan summit tuh ke puncak, turun ke Surken tuh. Iya, benar. Nah, habis itu nggak lama si cewek ini tuh bocor mungkin. Nah, pengen ganti pembalut atau apa gitu. Dianterin lah sama temen yang orang Bekasi itu. Nah, sedangkan gua sama orang-orang Bandung sama yang orang Jawa itu asik-asik foto-foto sih. Habis dari situ nggak lama kita turun ke kandang badak, dan orang Jawa ini salah satunya ternyata dia dikasih sebotol CJ itu sama orang Jakarta, dibawa ke atas gitu. Kita juga sebenarnya nggak tahu dia bawa atau enggak. Cuman akhirnya sama temen gue yang orang sama temen gue yang orang Jawa Timur itu dibuang lah. Dibuang? Dibuang. Gua nggak tahu dibuangnya, kan pakai botol tuh. Nggak tahu dibuangnya dilempar gitu aja. Otomatis kalau dilempar dia buang sampah dong. Buang sampah sembarangan. Gua nggak tahu juga, nggak tahu dikucurin, nggak tahu apa gitu. Nah, di situ masih nggak ada hal-hal yang aneh sih. Pas turun nih, kita packing, turun semuanya. Itu jam berapa ya, lupa gua. 2017 soalnya udah lama. Turun. Nah, si yang pas di air terjun tuh yang ngebuang CJ itu.
kan kalau di air terjun Cipanas tuh kan ada tali-tali gitu. Oh iya. Nah, dia kayak langsung ketarik ke hampir jatuh ke air terjun Wah, gitu. Gila serem banget. Itu kan treknya batu-batu sama air panas gitu kan. Licin juga. Iya, Posisinya yang paling belakang tuh katanya dia tuh ngelihat bahwa dia hampir jatuh tuh kayak ditarik gitu loh. Kayak ditarik. Hampir jatuhnya tuh yang mau ke air terjun bukan yang ke arah kanannya gitu. Wah gila serem banget itu, nyawa lo guys. Ya nggak tahu juga ya, namanya juga cerita dari yang paling belakang. Ya intinya kalau di gunung gimana ya bang, nggak usah sembarangan deh ya. Nah itu posisinya sore deh kayaknya. Sore. Jam 5-an lah. Jam 5. Itu hari apa tadi? Hari Jumat atau bukan? Weekend sih. Weekend ya, weekend. Oh berarti Sabtu Minggu. itu rame atau enggak? Rame. Rame ya. Cuman pas turun pas posisi di air terjun tuh jam 5-an kalau nggak salah. Nah kita kemalaman di trek tuh kemarin waktu 2017 tuh. Kelamaan di trek. Karena itu yang dapat apa? Oh. Ya ini yang dapat ini tuh kayak dikit-dikit lemes gitu. Iya. Mungkin kayak, fisiknya kayak agak menurun gitu. Mungkin juga sih. Terus lebih banyak diem gitu, bengong gitu. Cuman sama yang lainnya tetap disemangatin, ayo disupport bisa terus gitu. Support system. Kebalik sih sebenarnya tuh, cewek yang support cowok ya kan. Nah, kita break maghrib tuh di kalau di Gede lewat Cibodas tuh ada Watu Kukus 2 kalau nggak salah. Nah, kita break di situ. Itu ke maghriban di situ. Nah, pas jam dari maghrib ke isya tuh si cewek ini tuh makin menjadi-jadi, lebih langsung ngomong gitu, kayak suruh dia minta maaf gitu. Iya. Wah gila, kayak udah ngerasa ada yang dia ngomong kayak gitu tuh ke temennya yang orang Bekasi ini. Orang Bekasi. Oh enggak ke semua. Oh enggak. Soalnya yang paling dekat dari yang rombongan paling dekat itu orang Bekasi. Karena kita kan dari awal naik stranger nih. Iya, stranger. Sama-sama nggak kenal semua. Nah, abis itu si yang bawa air CJ itu ke atas, dia nggak mau minta maaf. Dia nggak mau minta maaf. Loh, bingung saya. Nggak tahu juga tuh. Padahal tinggal minta maaf aja gitu. Nah, dia nggak mau minta maaf, terus kayak dia nggak salah juga gitu, nggak salah amat. Menurut dia ya, nggak tahu juga sih. Karena gua nggak bawa. Nah, abis dari situ lama berunding karena sama teman-teman tuh dipres tuh si yang bawa CJ ke atas tuh. Disuruh minta maaf ke si cewek ini tuh. Karena si cewek ini tuh kayak 50-50 loh, kayak antara masuk antara enggak gitu. Oh, jadi kayak ketempelan tapi enggak masuk gitu. Wah, 50-50 gini. Jadi kayak labil gitu ya jiwanya. Ngerti gak sih? Iya ngerti, kayak pernah gak sih lu? Iya apa. Nah kayak gitulah. Nah abis itu akhirnya karena dia dipres sama teman-teman yang lain gitu, akhirnya dia minta maaf. Cuman tetap aja gitu, dia si cewek yang dapat ini tuh tetap aja lemes, bengong gitu, nggak banyak berinteraksi apalagi ngomong gitu. Cuman tetap aja kita mah selaku rombongan mah tetap menyemangatin gitu. Iya, support. Karena bentar lagi, apalagi pas kan kalau lewat Cibodas tuh ada jembatan gitu loh. Oh iya, jembatan. Nah, di jembatan itu tuh dia makin lemes gitu, kayak udah nyerah gitu. Cuman tetap aja sih kita hanya bisa menyemangatin aja. Akhirnya sampai di pos 1 Cibodas tuh jam berapa? Jam 9. Nah, abis lewat pos 1 nih. Iya. Nah, dia udah biasa aja gitu. Biasa kayak aja. ngomong lagi kayak awal pertama ketemu gitu. Tapi kondisi fisiknya gimana? Aman. Nah, dia ngomong-ngomong tuh waktu di base camp, pas waktu nyampe di base camp. Bahwa ya emang sih yang orang Jawa Timur ini tuh Nah, yang orang Jawa Timur ini tuh karena emang dia bawa air ke atas gitu, yang dikasih sama orang Jakarta itu. Mungkin itu gara-gara itu sih. Nah, mungkin jadi suatu pembelajaran buat teman-teman juga sih. Iya, betul, buat kalian ya, anak-anak muda sekarang yang suka mendaki gunung nih. Kalau mau mabuk ya mabuklah di rumah saja. Ya di rumah ya, guys. Gak usah deh di kebon, itu kebon ya guys, bukan apa kebon itu.
Kalian kalau di kebon tuh mabok bukan ketemu polisi. Ketemu poci. Poci aja. Oke, lanjut ceritanya. Nah, sampai base camp kita cerita-cerita tuh nanya-nanya ke si cewek yang dapat ini. Iya. Kamu tuh kenapa gitu. Akhirnya si cewek ini tuh cerita bahwa emang pas pertama naik sama gue juga. Dia ngelihat kayak gitu. Oh, ngelihat juga. Ngelihat. Itu sempat cerita sama ini. Sama gua, dia bilang kayak gitu. Ngelihat yang hitam sekelebat gitu. Iya. Cuman pas nyampe sana dia nggak bilang lagi. Dia paling cerita-cerita kayak gitu sih. Nah, udah nyampe base camp kan kita cerita-cerita tuh ke yang orang Bekasi itu. Kenapa sih gitu-gitulah. Cuman si cewek Bekasi ini dia jawabnya kayak ya ada yang ngedeketin dia gitu. Oh, dia ngerasa gitu, tahu. Berat gitu tasnya tuh. Cuman dibawain sama temen gua. Udah beres. Udah beres kayak gitu. Beres sih. Wah, ceritanya seru banget nih, udah berakhir ya kan. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang ya. Mau nanya nih sama Bang. Pesan buat anak-anak muda sekarang nih yang suka mendaki gunung, gimana Bang tanggapannya? Buat teman-teman semuanya, kalau misalkan mau naik gunung ya naik gunung aja gitu. Karena di gunung itu tidak ada senioritas atau junioritas gitu. Karena senioritas tuh hanya ada di dalam organisasi. Kita di gunung itu sama-sama pendaki gunung gitu, di bawah naungan kode etik, itu aja sih. Oke, sampai di sini podcastnya kita tutup ya guys. Terima kasih nih buat Abang James yang udah sharing-sharing di Antara Star Outdoor. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Antara Star Outdoor. Oke.